Jamaah sholat zuhur Masjid Abu Masidi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Pada hari ini kita diberikan panjang umur, sehat, rizki, berkah keluarga, kekuatan dan kesempatan untuk ikhtiar batin, bermunajat, berjamaah, sholat zuhur. Ini semua adalah hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi wasilah kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bali yazdad, Allah semakin menambah-nambah keberkahan di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita, dan kita sempatkan untuk beribadah, sholat zuhur, istirahat yang diselingi dengan iktikaf sambil bersama-sama untuk belajar. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang akan menjadikan kita dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semua manusia pasti memiliki tujuan ingin bahagia. Siapapun dia, apapun pekerjaannya, dari mana latar belakangnya, ketika ditanya pasti ingin menjadi orang yang bahagia. Namun bagi kita pasti bahagianya tidak sekedar bahagia di dunia, bahagia yang hanya sesaat, yang ukurannya hanya puluhan tahun. Karena dunia ini bukanlah tempat selamanya, bukan akhir dari segalanya. Karena kita akan transit di alam barzakh, dan kita akan hidup dalam kehidupan yang selamanya, yakni akhirat. Maka bahagianya kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Minimal ada dua. Kita ingin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertama adalah kita butuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini kita ingin bahagia, dan bukanlah jaminan yang nampaknya wah, yang nampaknya serba ada, kemudian ia akan dibahagiakan oleh Allah. Belum tentu. Ketika Allah tidak meridhoinya, maka keberkahan akan hilang dan kesulitan akan terus menerus menuju kehidupan yang merugi. Kita butuh keridhaan dari Allah, apalagi kelak nanti di yaumul akhir. Bagaimana agar Allah meridhoi kita? Tidak lain kecuali adalah kita untuk terus memanfaatkan nikmat panjang umur, sehat, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara beribadah kepada Allah. Dan salah satu untuk menggapai kita keridhaan dari Allah adalah dengan cara memuliakan kedua orang tua kita. Ridho illahi fi ridho walidain. Ridhonya Allah adalah tergantung kepada ridho ibu bapa kita. Wa sukhtir rabbi fi sukhtil walidain. Dan bencinya Allah tergantung kepada bencinya orang tua kita. Artinya kesempatan untuk menggapai keridhaan Allah dunia dan akhirat, agar kita menjadi bahagia dalam kehidupan dunia bersama-sama di surga kelak nanti, adalah dengan cara memanfaatkan kebaikan kita terhadap kedua orang tua kita. Yang masih ada, muliakan. Yang sudah tiada, doakan. Karena doa ahli warisnya, doa anak dan keturunannya adalah bermanfaat dan ditunggu-tunggu oleh almarhum almarhumah ibu dan bapaknya. Ini yang pertama.
Keridhaan Allah tergantung daripada keridhaan ibu bapak kita. Sejahat-jahatnya macan pasti tidak akan pernah memakan anaknya sendiri. Sejahat-jahatnya anak di hadapan kedua orang tuanya pasti akan selalu dimaafkan sekalipun ada hilaf dan kesalahan. Tapi untuk menggapai keridhaan daripada kedua orang tua, kalaulah kita yang tidak meminta, maka tidak akan pernah turun begitu saja. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita dengan memuliakan orang tua kita, ibu bapak kita yang melahirkan, yang memberikan resiko ekonomi, berupaya mencari rizki untuk anak-anaknya. Kemudian orang tua kita, mertua kita yang anaknya ditikahi oleh kita. Kemudian orang tua kita yang memberikan ilmu dan wawasan kepada kita. Kemudian para sepuh, para pemimpin-pemimpin yang menjadi wasilah kita hari ini menjadi nikmat, tenang dan nyaman dalam melaksanakan aktivitas, memuliakan mereka, mendoakan mereka. Maka mudah-mudahan menjadi wasilah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita menggapai bahagia dunia dan akhirat adalah dengan cara meningkatkan rasa mahabbah, cinta kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal, bulan Maulud ini adalah momentum bagi kita untuk terus semangat dan meningkatkan rasa mahabbah cinta kita terhadap baginda Nabi, agar turun syafaat baginda Nabi kepada kita dan kita termasuk umat yang diaku umatnya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita mendapatkan syafaat diakui sebagai umatnya? Pertama adalah dengan cara memperbanyak bersolawat, memperbanyak menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja membaca sholawat mengagungkan baginda Nabi. Maka agar kita ingin mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi orang yang dicintai, orang yang mahabbah, orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan kelak nanti di yaumul akhir, adalah dengan cara meniru, mencontoh, mentauladani sifat dan akhlak mulianya baginda Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata ada dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, tauladan yang hasanah, contoh yang baik yang harus kita tiru dan tauladani dalam kehidupan. Liman kana yarjullaha wal yaumul akhir, bagi mereka yang berharap mendapatkan rahmatnya Allah di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dengan memperbanyak berzikir, mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini dengan kita memperbanyak membaca sholawat, dengan terus berjuang berusaha, sekalipun kita belum baik tapi berusaha ingin baik, sekalipun kita belum betul-betul sempurna dalam melaksanakan ibadah, tapi tsumma taqamu, terus kita istiqomah melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita dibahagiakan oleh Allah dengan ridho, dengan syafaat baginda Nabi, wa bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biidznillah wa ridallah, dan dengan izin serta ridhonya Allah kita bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih. Mudah-mudahan waktu istirahat kita, waktu kita iktikaf di Masjid Agung As-Siddiq ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.